Halo teman-teman semuanya, sebelumnya aku mau kenalin diri aku nih. Nama aku Gwen Josephine Ferdinandus. Kalian bisa panggil aku Kak Gwen ya. Hari ini aku mau membahas materi aljabar. Dalam membahas materi ini, aku nggak sendirian teman-teman. Aku ditemani kedua temanku, yaitu Sarah dan Kevin. Sekarang aku mau menjelaskan apa sih pengertian dari aljabar dan bentuk aljabar. Aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti pertemuan, hubungan, perampungan. Aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Sedangkan bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Dalam aljabar dikenal beberapa unsur seperti variabel, koefisien, konstanta, faktor, hingga suku. Variabel merupakan lambang aljabar yang dinyatakan dalam huruf kecil. Koefisien adalah lambang bilangan yang memuat suatu variabel. Konstanta adalah bilangan yang enggak memuat suatu variabel. Sedangkan faktor adalah bagian dari suatu hasil kali dan suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Nah, teman-teman sekarang udah tahu nih pengertian dari aljabar dan bentuknya. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu bentuk aljabar dan operasi hitung bentuk aljabar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah membahas satu persatu, kita akan menyimak contoh kasus di akhir pembahasan ya teman-teman. Jadi, simak video ini sampai habis ya. Pertama, koefisien merupakan faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Jika terdapat koefisien yang nilainya sama dengan 1, maka tidak perlu menulisnya. Apabila 1A dikurang 1B dikurang 1C cukup menulis A kurang B kurang C. Contoh, 5X pangkat 3 tambah 2Y kurang 2 maka 5 adalah koefisien dari X pangkat 3, sedangkan 2 adalah koefisien dari Y. Yang kedua, konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu, bilangan konstan atau tetap. Contoh, 9A pangkat 2 ditambah 8B dikurang 3 maka suku 3 merupakan konstanta. Ketiga, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Dikatakan sejenis jika memuat peubah dan pangka dari peubah yang sama. Jika keduanya berbeda disebut dengan suku tidak sejenis. Contoh, 2 pek ditambah 5 pek maka disebut suku sejenis, sementara 2 ditambah 3n disebut suku tidak sejenis. Yang keempat, faktor merupakan bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Contoh, M kali N kali O atau M titik N titik O atau meno. Maka, faktornya adalah M, N, dan O. Lalu yang terakhir ialah suku, merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda, atau plus. Contoh yang pertama, 9A ditambah 2B terdiri dari 2 suku, yaitu 9A dan 2B. Contoh kedua, 3N pangkat 2 dikurang 2N terdiri dari 3 suku, yaitu 3N pangkat 2, 2N, dan N. Penyebutan 2 suku disebut binomial, 3 suku disebut trinomial, sedangkan suku banyak dinamai dengan polinomial. Namun, apabila hanya ada suku biasanya disebut tunggal. Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Bentuk aljabar yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan yaitu hanya dalam bentuk aljabar yang memiliki suku yang sama, dan juga koefisiennya dalam suku yang sama. Penjumlahan dalam bentuk aljabar, An tambah Bn sama dengan A plus B kali N. Pengurangan dalam bentuk aljabar, An dikurang Bn sama dengan A dikurang B kali N. Keterangannya, A dan B merupakan koefisien sedangkan N adalah variabelnya. Ada hal yang perlu kamu ingat sebelum mengerjakan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Untuk perkalian aljabar, kalikan semua suku-suku yang terdapat dalam bentuk aljabar. Dan untuk pembagian aljabar, membagikan antar suku dengan faktor persekutuannya. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di samping aku ya.
untuk bentuk perkalian satu bilangan dengan aljabar suku 2 dan 3. Untuk keterangannya, A itu sebuah bilangan, lalu N itu adalah variabel, B itu adalah koefisien, lalu yang terakhir C itu adalah konstanta. Untuk pembagian dalam bentuk aljabar, pertama kali yang harus dilakukan adalah merubahnya menjadi bentuk pecahan di mana penyebutnya adalah pembaginya. Setelah itu, tentukan faktor persekutuan dari kedua bentuk aljabar tersebut. Untuk memahaminya lebih lanjut, yuk simak contoh kasus atau cerita berikut. Sarah, aku penasaran nih. Kalau meja berbentuk persegi panjang memiliki panjang 2x min 5 cm sedangkan lebarnya 3x plus 1 cm, jadi keliling dan luasnya jika x sama dengan 10 berapa ya? Oh, sini aku jelasin. Sudah diketahui panjang sama dengan 2x min 5 cm dan lebarnya 3x plus 1 cm. Pertama kita cari kelilingnya. Rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2P tambah 2L atau keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Maka, kita masukkan saja. Sama dengan 2x min 5, ditambah 2, 3x ditambah 1. Di sini kita kali silang ya teman-teman. Seperti 2 dikali 2x selalu 2 dikali min 5 dan seterusnya, maka hasil kali silangnya 4x min 10 plus 6x plus 2 hasilnya sama dengan 10x min 8 cm. Selanjutnya luas. Rumus luas adalah L sama dengan P kali L atau panjang kali lebar. Jadi, kita masukkan saja. Sama dengan 6x pangkat 2 tambah 2x dikurang 15x kurang 5 kita sederhanakan menjadi 6x pangkat 2 min 13x min 5 sudah kita dapat nilai x-nya maka 6 kali 10 pangkat 2 kurang 13 kali 10 dikurang 5 sama dengan 600 kurang 130 kurang 5 hasilnya adalah 465 cm persegi. Wah, terima kasih Sarah. Sekarang aku mengerti nih. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Ternyata tidak sulit ya. Baik teman-teman, materi kali ini dicukupkan terlebih dahulu karena kita akan bahas lainnya di lain waktu. Sampai bertemu lagi semuanya.